Bu Regina, selamat malam Pastor Nikolaus Sitanggang, selamat pagi Ibu Cynthia, selamat malam Bu Regina dan semua sahabat-sahabat pendoa Love Praying Family. Malam. Pada malam hari ini senang sekali kita bisa berkumpul lagi dalam Zoom doa. Saya percaya dan kita semua percaya kita terberkati di setiap doa-doa kita sepanjang malam yang ada. Hari ini adalah hari terakhir dari rentetan doa Rosario Pembebasan. Semoga kita semua mengalami pembebasan daripada Tuhan. Ketika kita mengatakan Yesus, kasihanilah kami, Yesus sembuhkanlah kami, Yesus selamatkanlah kami, Yesus bebaskanlah kami. Dan jika Yesus membebaskan kita, kita benar-benar bebas. Oleh karena itu, mari kita lebih bersyukur atas semua rahmat karunia sampai pada hari ini kita bisa bernafas. Sebentar kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Niko dengan tema pelayanan yang lahir dari kerendahan hati. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Bunda terkasih kita, Bunda Maria, dan memohon bimbingan Roh Kudus agar kita bisa mengerti renungan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Romo Nikolaus. Terima kasih Ibu atas kesempatan ini. Senang sekali kembali kita bisa bertemu dalam renungan kita malam ini dalam doa bersama. Terima kasih buat Ibu Yulce yang telah memimpin dan memandu kita. Kita lihat sekarang teks kitab suci yang ada di hadapan kita. Efesus bab 4 ayat 1 sampai 7. Adakah Bapak atau Ibu atau saudaraku, saudariku yang berkenan membacakannya untuk kita malam ini? Dipersilahkan. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian. Menurut ukuran pemberian Kristus. Terima kasih Bapak Kusnen Chandra yang telah membacakannya bagi kita. Luar biasa, permenungan kita malam ini juga judulnya juga luar biasa dan sangat menyentuh atau juga menggelitik atau juga mengundang hati kita untuk semakin melihat
ke dalam kedalaman diri kita tentang apakah pelayananku lahir dari kerendahan hati? Apakah tugasku kulakukan lahir dari kerendahan hati? Kerendahan hati, ya sebelumnya kita dengarkan dulu lagu ini untuk semakin paham dan pelan-pelan juga mengerti apa itu kerendahan hati. Saya tertarik dengan satu lagu seorang pendeta, Pendeta Niko. Lagunya seperti ini. Kasih setiamu yang aku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Saudara-saudariku yang terkasih, kasih setia Tuhan yang kita rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikannya kita rasakan lebih dalam dari lautan. Dia begitu mencintai kita, maka kita terpesona melihat segala perbuatannya kepada kita. Apa yang bahkan tidak pernah kita pikirkan terjadi dalam hidup kita, disediakan Tuhan bagi kita. Inilah salah satu kunci kerendahan hati dalam tugas-tugas pelayanan kita. Inilah salah satu kunci untuk memiliki kerendahan hati. Menyadari bahwa segalanya berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan segalanya milik Allah. Kerendahan hati adalah satu tanda bahwa kita adalah orang beriman. Kerendahan hati, humility, dari bahasa Latin, humus, artinya tanah. Tanah. Kita mengingat bagaimana pada saat Rabu-Abu, debu tanah itu dioleskan kepada kita kembali untuk menyadarkan kita bahwa kita hanyalah berasal dari debu tanah. Dan kata-kata imam atau orang yang melayankan abu itu kepada kita berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan juga dikatakan, ingatlah hai manusia, engkau berasal dari debu tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Ini juga adalah salah satu kunci kerendahan hati. Kemudian kita ingat satu kisah di mana pada saat Yesus memasuki kota Yerusalem dan dia menunggangi seekor keledai dan banyak sekali orang-orang yang berseru-seru kepada Yesus. Hosanna, Hosanna bagi putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Keledai itu menyangka bahwa sorak-sorai itu adalah untuk dia. Dan dia berkata, membanggakan, lihat saya keledai yang anggun, keledai yang ayu, keledai yang tampan, keledai yang cantik, dan sebagainya. Mau mengatakan bahwa keledai lupa bahwa yang dielu-elukan oleh orang banyak itu adalah Yesus sendiri yang ada di dalam pundaknya, yang dia bawa masuk kota Yerusalem. Saudara-saudariku yang terkasih, ada petuah dari Santo Fransiskus, petuah bab 19, Fransiskus Assisi mengatakan begini,
Berbahagialah hamba yang tidak menganggap dirinya lebih baik apabila ia dipuji dan dihormati orang, daripada apabila ia dipandang hina, bodoh, dan nista. Sebab seperti apa nilai seseorang di hadapan Allah, begitulah nilai orang itu dan tidak lebih. Oleh sebab itu, apapun yang dikatakan orang kepada kita, penghinaan orang kepada kita, fitnahan orang kepada kita, kita tidak perlu terlalu cemas, gelisah, sedih. Karena dikatakan, apa nilai kita di hadapan Allah, itulah nilai kita dan tidak lebih dari itu. Oleh sebab itu, pujian dan sanjungan orang lain tidak membuat kita lupa akan diri kita, bahwa Kristuslah yang akan dimuliakan dalam diri kita. Sebaliknya, hinaan dan caci maki jangan membuat kita menjadi down, menjadi lemah, karena Tuhan telah membuat nilainya sendiri kepada kita. Kita adalah citra Allah yang diciptakan oleh Dia, ditebus oleh Dia dengan darahnya yang berharga dan mulia. Kita berharga di mata Tuhan, bukan karena puji-pujian orang lain. Kita rendah di hadapan orang lain bukan karena mereka mencela, menghina, dan memfitnah kita. Tuhan telah membuat nilainya sendiri kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah salah satu kunci kerendahan hati. Kerendahan hati adalah salah satu nilai Kristiani, nilai spiritualitas kita. Oleh sebab itu Yesus berkata, jangan belajar kepada yang lain-lain tentang kerendahan hati. Tentang kerendahan hati jangan belajar kepada yang lain. Belajarlah daripada aku, kata Yesus. Maka siapa yang mau membaca Matius bab 11 ayat 29 dipersilahkan. Matius bab 11 ayat 29. Matius bab 11 ayat 29. Adakah yang menemukannya? Dipersilahkan untuk membaca. Matius bab 11 ayat 29. Saya bacakan ya, Mo. Iya, silakan Ibu Mira. Matius 11 ayat 29 itu, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Belajar dari Yesus. Bagaimana belajar dari Yesus? Yesus siap memanggul salib. Yesus siap untuk dihina, mengampuni dosa-dosa, mengampuni orang yang menyalibkan Dia. Belajarlah kita dari Yesus. Bukan dari diri kita sendiri. Bukan dari orang-orang bijak, tetapi dari Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, kerendahan hati adalah juga lawan dari kesombongan. Kesombongan itu adalah menolak Allah dalam hidupnya. Sementara kerendahan hati semakin mengenal Allah dalam dirinya dan semakin mengenal diri sendiri di hadapan Allah. Siapakah aku? Siapakah engkau, ya Tuhan? Sementara kesombongan menolak Allah di dalam dirinya. Kesombongan adalah menunjukkan saya sanggup melakukan segala sesuatu. Saya sanggup melakukan semuanya tanpa kekuatan Allah. Itulah kesombongan. Padahal Yesus Kristus sendiri berkata, kamu tidak dapat melakukan apapun yang baik bila tidak melalui aku. Bila tidak aku menyertai engkau, bila tidak bersama aku. Inilah kerendahan hati yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Lalu kita lihat Dia dalam konteks pelayanan kita. Dalam konteks pelayanan, apa yang diminta oleh Tuhan kepada kita dalam pelayanan-pelayanan kita. Dan apa itu pelayanan?
Pelayanan itu sesungguhnya sangat luas. Dan definisinya banyak sekali dibuat oleh ahli-ahli. Baik itu ahli bahasa, baik itu orang-orang yang belajar manajemen, baik itu orang-orang yang belajar tentang ilmu-ilmu sosial. Dan menurut bahasa Indonesia, pelayanan adalah menyediakan pertolongan segala apa yang diperlukan orang lain, entah itu tamu atau pembeli. Dan pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua, yakni pelayanan fisik dan pelayanan administratif. Ini kalau dalam kehidupan orang-orang yang di kantor, organisasi politik, negara, perkantoran, dan sebagainya. Philip Kotler mengatakan, pelayanan atau servis adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak terwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu, dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik. Artinya, suatu hal yang bersifat pemberian hati tanpa ada bentuk suatu produk fisik yang kelihatan. Dan dikatakan dalam setiap pelayanan perlu ada analisis, perencanaan, dan implementasi. Dan itu akan membuat suatu pelayanan menjadi suatu pelayanan yang prima. Tetapi dalam hal membuat pelayanan semakin mantap bagi orang lain, harus diiringi oleh sikap kerendahan hati yang bagi kita sebagai orang Kristen adalah kunci dari setiap gerakan pelayanan kita. Oleh sebab itu, tips-tips yang bisa kita buat untuk menunjukkan pelayanan yang prima kepada orang lain dengan kerendahan hati kita, yang pertama adalah kita harus menghargai waktu kita. Waktu adalah sehelai kertas kehidupan yang ditulis dengan kalimat pekerjaan dan prestasi kita. Waktu tidak akan terulang. Waktu tidak akan kembali lagi. Seorang yang menghargai waktu, dia akan merasakan hampa apabila satu hari dilaluinya tanpa kreasi, tanpa berbuat sesuatu yang berarti. Waktu adalah aset dari Allah yang sangat berharga bagi kita. Dia adalah ladang subur yang membutuhkan kita, membutuhkan tenaga kita, membutuhkan pikiran kita untuk kita isi. Waktu itu adalah kekuatan. Orang yang mengabaikan waktu berarti dia menjadi budak kelemahan-kelemahannya. Bila kita memanfaatkan waktu dengan baik, kita berada di atas jalan keberuntungan. Inilah salah satu tanda orang yang mau melayani. Dan yang kedua adalah komitmen. Orang yang memiliki komitmen yakin bahwa seluruh hatinya dibelenggu oleh sesuatu yang menggerakkan dia untuk arah tertentu, tujuan yang baik, tujuan tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa seseorang atau karyawan atau pegawai yang memiliki komitmen tinggi kepada suatu pekerjaan, kepada suatu perusahaan, atau kepada suatu instansi tertentu, merupakan orang yang paling rendah tingkat stresnya. Dan dilaporkan bahwa mereka yang berkomitmen merasa puas dengan kepuasan kerjanya sendiri. Itulah orang-orang yang berkomitmen dalam tugas-tugas pelayanannya. Yang berikut, dalam pelayanan itu kita memerlukan suatu disiplin. Disiplin sangat erat kaitannya dengan konsistensi. Kemampuan untuk mengendalikan diri dengan tenang dan tepat, taat, walaupun dalam situasi pekerjaan yang membutuhkan suatu pengorbanan, tanggung jawab, dan kewajiban. Mata hatinya tertuju kepada profesi yang dia hidupi. Dia mampu menyesuaikan diri dalam situasi yang menantang. Mereka mampu membuat adaptasi kepada suatu keluasan, kepada inovasi atau gagasan baru. Disiplin itu adalah suatu kebiasaan yang sangat positif, dan dia tidak lahir pada saat yang cepat, instan. Dia adalah sesuatu yang dipupuk terus-menerus. Hal yang positif yang kita harus pupuk dalam diri kita dari waktu ke waktu. Disiplin yang sejati tidak dibentuk
sehari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, tetapi konsistensi yang terus-menerus dan menjadi kebiasaan kita membawa kita kepada keutamaan. Inilah pelayanan. Dan seluruh pelayanan ini sebagai orang Kristiani harus kita dasarkan kepada kerendahan hati. Kerendahan hati. Karena di hadapan Allah dikatakan semua orang bernilai sama. Dan seperti saya katakan tadi, bagaimanapun pelayanan kita, entah kita dihina, dicaci, dimaki, difitnah, dan sebagainya, kita tidak boleh kendor dalam melakukan pelayanan itu dengan kerendahan hati. Karena menurut Santo Fransiskus dari Assisi, nilai kita di hadapan Allah, apa nilai manusia di hadapan Allah, itu saja dan tidak lebih dari itu. Saudara-saudariku yang terkasih, saya sudah pernah juga membawakan renungan dalam grup LPF ini sebelumnya, bahwa Bunda Teresa memberikan tips-tips kerendahan hati kepada kita. Mungkin masih ada yang mengingatnya, ada 14 itu cara mencapai kerendahan hati. Dan juga dikatakan bahwa kerendahan hati itu adalah bahwa orang lain tidak ada berhutang apapun kepada aku, tetapi saya berhutang begitu banyak kepada orang lain. Itulah salah satu kunci dari kerendahan hati. Kita menerima begitu banyak dari Allah. Apakah kita pandai bersyukur kepada Allah atas apa yang kita terima? Inilah juga adalah satu kunci kerendahan hati dalam tugas-tugas pelayanan kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tadi mengingatkan kita. Kita itu adalah satu tubuh, satu roh, satu iman, satu pembaptisan. Dan kepada kita masing-masing Allah telah mengaruniakan karunia yang tertentu kepada kita. Setiap orang memiliki karunia-Nya yang berbeda-beda. Maka dalam tugas pelayanan kita, sebagaimana Tuhan menganugerahkan sesuatu talenta kepada kita, hal-hal yang membuat kita berkembang, itu juga yang harus kita sumbangkan dalam pelayanan kita dengan kerendahan hati ke dalam kelompok kita, ke dalam persekutuan kita, ke dalam keluarga kita, komunitas kita, atau gereja kita di mana kita berada. Setiap orang dari kita dianugerahkan Tuhan secara berbeda-beda. Dan dengan itu kita dituntut oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus untuk tetap lemah lembut, rendah hati dalam seluruh tugas-tugas pelayanan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, lagu tadi yang saya buka renungan ini dengan lagu, itulah juga yang akan saya tutup. Renungan ini saya tutup juga dengan lagu yang sama. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Saudara-saudariku yang terkasih, apapun profesi saudara dalam hidupmu, mari kita ingat, tetap melayani dengan kerendahan hati. Seperti dikatakan oleh Santo Fransiskus, berbahagialah hamba yang tidak menganggap dirinya lebih baik apabila ia dipuji dan dihormati orang, daripada apabila ia dipandang hina, bodoh, dan nista. Sebab seperti apa nilai seseorang di hadapan Allah, begitulah nilai orang itu dan tidak lebih. Semoga Tuhan menguatkan kita dalam tugas-tugas pelayanan kita. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pastor Niko buat renungan yang menguatkan kami semua malam hari ini.
Sudah begitu jelas ya Pastor, saya tidak akan merangkum banyak, hanya saja satu yang bisa saya tangkap dari renungan pada malam ini, bahwa sebenarnya karena begitu besar kasih Allah bagi kita semua, oleh karena itu kita dituntut untuk pelayanan yang lahir dari kerendahan hati. Dan itu tidak mudah, Pastor. Masing-masing kita punya ego, masing-masing kita punya rasa egois yang masing-masing orang itu punya. Tapi di sini Pastor mengatakan lagi, belajarlah pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sangat rendah hati. Dia rela disiksa, dicemooh, dihina sedemikian rupa. Oleh karena itu, mari kita yang ada pada saat ini, dengan berbagai talenta yang Tuhan berikan bagi kita, mulai dari keluarga kita lihat bagaimana kita bisa berperan, pelayanan kita kepada keluarga, kepada sesama kita. Itu yang Tuhan mau tuntut. Tapi di balik semua itu, kita ini adalah hamba. Sekali hamba, tetaplah hamba. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada yang perlu kita tinggikan. Terpujilah Kristus sampai selama-lamanya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih Bu Yulce. Mungkin pada malam hari ini ada ibu kita terkasih, Ibu Flora Ida, dengan sapaan akrab Ibu Ida, ingin menyaksikan sharing iman. Ibu Ida, saya harap Ibu bisa membuka video Ibu. Terima kasih Ibu Ida. Ibu Ida meminta saya untuk men-sharingkan sedikit perjalanan iman dari Ibu Ida. Sudah sekitar 5 tahun sudah berlalu, Ibu Ida mengalami dan menderita penyakit kanker payudara, dan itu relapse lagi, dan setelah itu Ibu Ida memberanikan diri mengadakan operasi pengangkatan kansernya. Itu pada tahun 2019. Dan setelah diangkat itu biasanya dilakukan kemoterapi. Dan sebagaimana kita tahu kalau kemoterapi itu side effect-nya banyak dan masing-masing orang berbeda-beda. Dan pada Ibu Ida, Ibu merasakan tulang-tulang ngilu, badan lemas, dan itu terjadi pada kemo pertama. Kemo pertama tanggal 9 bulan April. Terus kemo kedua tanggal 26 bulan April. Itu waktu kita mau memasuki doa 2000 Salam Maria, Ibu Ida sampai bangun tengah malam, dini hari jam 2, hanya untuk mau ikut terlibat dalam 2000 Salam Maria. Tapi merasakan sangat kesakitan pada bagian perut, seperti orang yang mau melahirkan. Dan itu sangat sakit, dan kita ibu-ibu pasti tahu bahwa kalau orang mau melahirkan itu sakitnya itu kalau namanya tidak berhenti mungkin kita merasa kita sudah mati. Jadi sangat sakit dan sampai menangis. Tapi itu yang dirasakan. Dan Ibu Ida sempat ikut di jam 3.45 waktu itu. Dan pada hari kedua Rosario Pembebasan, Ibu Ida ikut juga. Ikut sama-sama Zoom dengan kita dari hari pertama, hari kedua. Dan itu Ibu Ida hanya berdoa minta pembebasan
daripada sakit penyakit ini. Karena walaupun dengan obat kadangkala itu tidak akan mempan. Oleh karena itu, Ibu Ida hanya berkata, Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, Engkaulah andalanku. Ajaib, sakit itu hilang. Dan itu yang dirasakan oleh Ibu Ida saat ini merasa ringan. Dan saat ini saya baru melihat bahwa memang kalau doa Rosario Pembebasan didoakan dengan sungguh-sungguh, kita menyerahkan segala sakit penyakit kita, kesesakan kita, Tuhan pasti berkarya. Puji Tuhan Ibu Ida, itu kemo yang kedua, dan kalau kemo yang ketiga nanti tanggal 17 Mei. Di bulan ini juga Ibu Ida minta kita mendoakan agar supaya selesai kemo, efek sampingnya bisa seminimal mungkin. Dan saya percaya Ibu Ida, Yesus adalah andalan kita semua. Mungkin Ibu Ida ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih banyak kepada ibu-ibu, bapak-bapak, pastor, suster semua yang telah mendoakan. Terima kasih yang sebanyak-banyak yang saya ucapkan kepada semua pendoa LPF. Terima kasih Bu Ida. Kami semua dikuatkan oleh kesaksian Ibu Ida, kesaksian yang hidup. Tetap semangat ya Bu, selalu ada jalan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tetap semangat Bu, puji Tuhan. Pada malam hari ini juga ada sharing kesaksian iman dari Ibu Cynthia Lewardi. Dipersilakan Ibu Cynthia, dan apabila mau menanggapi juga kesaksian dari Ibu Ida, dipersilakan. Selamat malam, Bu Yulce. Selamat Ya. malam, Pastor. Malam Bu Ibu. Regina dan semua pendoa yang terkasih. Malam ini sungguh berbahagia, soalnya saya masih bisa bertemu kembali di dalam pertemuan doa ini. Ya, tiap hari adalah sebuah anugerah dari Tuhan ya, di mana kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, untuk bersyukur, bersukacita, memuji kemuliaan Tuhan. Itu adalah bagian kunci kehidupan yang harus kita selalu ingat, suatu kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita tiap-tiap orang untuk selalu bersyukur dan memuliakan namanya. Jadi di dalam kesempatan malam ini, pelayanan dengan kerendahan hati itu adalah bagian yang
saya selalu suka mengimaninya karena sebelum saya memulai masuk di dalam pelayanan dari kehidupan pribadi sendiri, juga saya telah mempunyai kunci-kunci kehidupan yang ingin kita tiru di dalam hidup pribadi kita sendiri. Saya kira sudah berulang kali saya men-share-kan bahwanya setiap dari kita harus mempunyai model seseorang yang kita sukai, yang akan kita ikuti cara hidup mereka. Dari situ kita memulai. Tentunya kita juga memegang ayat-ayat dari Alkitab ya. Jadi dari yang tadi dibawakan dalam renungan oleh Pastor Niko, itu memang bagian dari bagian saya. Pastor Niko kok bisa tahu? Itu lagunya lagu kesayangan saya, Pastor. Waktu saya masih di Medan dulu ya, di dalam pelayanan di karismatik ya, di Olivia Narwastu dulu, kita punya satu grup doa di sana. Itu lagu selalu saya suka sekali di dalam memulai berdoa. Jadi itu sangat menyentuh hati sekali. Kemudian ayat-ayat suci dari Alkitab, dari Yesus yang mengatakan, ikutlah aku yang lemah, lembut. Itu semua, itu adalah bagian juga yang saya sukai. Dan saya melihat kembali Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, Santa Teresa dari Kalkuta. Kembali saya renungkan, semua itu membentuk diri kita sendiri tanpa kita sadari, kita telah dibentuk mengarah ke sana. Terutama yang paling saya suka doa saat itu adalah doa Fiat Voluntatis dari Bunda Maria. Awal-awal pertama, sewaktu saya mulai belajar berdoa, saya selalu suka berdoa yang di Lukas bab 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi itu selalu saya bawa di dalam doa, Tuhan jadilah semua menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kita. Jadi oleh sebab itu, dari sana tanpa saya sadari, ya mungkin ya, itu juga suatu anugerah dari Tuhan, saya dibentuk menjadi seseorang yang saya sendiri tidak sadari, tetapi saya merasakan bahwanya langkah-langkah yang saya lalui setiap waktu ya, saya selalu kembalikan kepada Tuhan bahwa saya sesungguhnya tidak layak untuk menerima puji-pujian atau tanggapan dari orang-orang bahwanya itu semua bagus atau apa. Selalu saya kembalikan kepada Tuhan melalui persembahan di Ekaristi saat pastor naikkan hosti. Di situ saya selalu persembahkan, atau setiap waktu saya berdoa, saya persembahkan Tuhan semua puji syukur yang saya terima, semua kebahagiaan yang diterima di dalam pelayanan. Sesungguhnya saya tidak layak menerimanya. Saya kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Jadi dari situ saya melihat bahwa di situ kita sesungguhnya kita dibentuk oleh Tuhan. Kita begitu mudah untuk mengalah terhadap pertentangan-pertentangan dalam hidup kita, terutama di dalam saat berkomunikasi. Tentu di dalam komunikasi ada timbul masalah, ada unsur ingin menonjolkan diri, atau ada unsur
ingin menang di dalam pembicaraan. Nah, saat-saat tersebut sering saja hanya berdiam diri dan memberikan percakapan itu berlanjut ya sampai di mana. Jadi saya selalu melihat pertentangan-pertentangan di dalam pembicaraan itu akan selalu menimbulkan konflik yang tidak kita inginkan. Penonjolan diri yang selalu akan membuat suasana menjadi keruh. Sehingga untuk bisa melihara suasana itu tetap damai, sejahtera, tetap ada sukacita, sebaiknya kita berdiam diri untuk tidak melanjutkannya, tapi kita berdoa dalam hati, mohon Tuhan memberikan jalan penerangan kepada orang tersebut dan ia akan menyadarinya. Sehingga dalam hal ini sering saya praktekkan itu di dalam keluarga juga ya. Sehingga sering-sering, contoh aja ya ini ya, bila saya lagi ngobrol dengan suami ingin menunjukkan bahwa dia mengetahui lebih ini semua. Tapi saat kita ingin memperlihatkan bahwa sesungguhnya itu adalah sesuatu yang menurut saya adalah begitu, ya, saat kita tidak bisa sampai ke sana, ya sudah kami diam, jangan berbicara lagi. Saat diam itu sesungguhnya adalah emas, kunci yang sangat berharga. Setelah lewat dari percakapan tersebut, itu sungguh luar biasa. Sering, karena kediaman kita itu membuat kesadaran pada lawan bicara kita. Mereka akan merenungkan sesungguhnya apa di balik pembicaraan tersebut. Sering suami kembali mengatakan benar, yang kamu katakan itu benar. Jadi tidak timbul percecokan, tapi ada damai. Itu salah satu contoh. Juga saya kira di dalam rapat, di dalam dimanapun kita berada, selalu kita harus berendah hati di dalam pelayanan. Kemudian seperti contoh dalam di rumah ibu saya, kan sudah tua ya, umur 91 tahun. Nah, di sini saya menikmati dalam melayani ibu yang sudah tua ini. Selama saya sibuk dalam melakukan pelayanan tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum pandemik, setiap tahun sampai ada perjalanan saya sampai keluar itu ada 4-5 kali dalam setahun ya. Ya, sekitar 4 kali paling sedikit. Saya berkunjung ke Asia, ke Indo, kadang ke Filipina, ke Eropa, mengunjungi tempat-tempat yang di mana kita akan melakukan tinjauan untuk kongres-kongres berikutnya atau pertemuan di Rome, di Vatikan dengan PCPNI. Di perjalanan itu berjalan terus. Sehingga saya setiap kali pergi, saya selalu menitipkan ibu saya kepada caregiver untuk membantu menjaga merawat ibu. Tapi sejak terjadi pandemik, saya harus kembali di rumah berdiam diri. Sungguh luar biasa. Saat-saat pandemik ini saya menemukan diri saya bahwa saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani ibu saya yang sudah tua ini. Saya sungguh-sungguh bersukacita dan berterima kasih pada Tuhan bahwa saya masih diberi kesempatan untuk merawat orang tua sendiri. Jadi saya sering berkata, Tuhan, biarlah saya selalu mendapatkan kesempatan di akhir hidup ibu saya supaya saya masih bisa merawatnya dengan penuh sukacita dan dengan kasih. Jadi saya melihat kembali sangat berbeda kalau ibu itu dirawat oleh perawat atau orang yang kita gaji dengan kita sendiri.
ada sukacita dari wajah ibu kita sendiri. Karena dari situ kita juga bisa menemaninya untuk hidup di dalam doa dan bisa selalu menemaninya bila ia memerlukan kita. Jadi ini salah satu bagian, walaupun ya dalam pelayanan itu tidak gampang ya, karena ibu selalu harus kita bawa ke kamar mandi setiap 3 jam sekali. Sebab dia tidak bisa berjalan sendiri karena kedua matanya buta. Jadi kita harus mempunyai kesabaran yang sungguh-sungguh sabar dan mempunyai waktu yang sungguh-sungguh kita berikan kepadanya. Tapi ya terima kasih kepada Tuhan. Sampai saat ini saya sungguh sangat berterima kasih kepada Tuhan karena diberikan kesempatan dalam melayani dan hati tidak pernah mengeluh sekalipun kepada ibu saya ini. Kenapa kok ibu harus hidup sampai umur sekian? Tidak pernah. Malah kalau ditanya, Mami mau hidup sampai kapan? Ada keinginan sampai umur berapa? Selalu dijawabnya sampai 100 tahun. Itu yang saya merasa suatu sukacita. Berarti ada sukacita di dalam hati ibu. Sehingga ia ingin hidup lebih panjang lagi. Nah, ini salah satu contoh dari hal yang paling kecil yang kita bisa lakukan dalam keluarga, di dalam kehidupan kita sendiri. Saat kita tidak bisa keluar melayani, di mana kita masih bisa tetap melayani keluarga sendiri, melayani suami, anak-anak, ibu. Jadi kalau saya ke tempat anak saya, selalu saya ambil bagian dalam membereskan rumah mereka. Kadang kan mereka sibuk sekali. Itu juga satu bagian yang penuh sukacita, yang mana kita lakukan tanpa memilih pekerjaan. Jadi di sini kan kita nggak bisa seenaknya mau pakai pembantu ya. Semuanya itu ada biaya yang cukup tinggi. Jadi lebih enak kita kerjain sendiri dengan penuh kasih. Itu salah satu bagian yang bisa saya sharingkan. Dan selalu ingat yang dikatakan bahwa 14 cara dari Santa Teresa itu sangat baik untuk kita pegang dalam pedoman hidup kita. Jadi di dalam hal ini saya ingin untuk Ibu Ida, saya ingin berikan sedikit masukan ya, Bu Ida. Bu Ida harus kuat ya, Bu Ida ya. Karena semua itu adalah dalam rencana Tuhan. Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita masing-masing. Yang penting Bu Ida itu harus selalu mengandalkan Yesus. Yesus, Engkaulah andalanku. Terlihat kan dari Bunda Maria telah memberikan mengikut sertakan dalam hidup Bu Ida dalam penderitaan ini. Kita semua akan berdoa terus untuk Ibu Ida sehingga beban-beban penderitaan itu ada. Tapi alangkah baiknya Bu Ida bila Ibu Ida merasa ada penderitaan dalam sakit ya, ikut dalam persembahkan sakitnya itu ya untuk orang-orang yang sedang dalam sakit saat ini juga, supaya mereka juga bisa menghandle sakit-sakitnya mereka tersebut. Persembahkan untuk orang-orang berdosa, supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Jadi sakit dalam diri kita itu kita bisa pakai saat-saat ini untuk dipersembahkan kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan jiwa. Jadi dari penderitaan ini, sakit tersebut akan menjadi berkurang karena bisa dialirkan kepada yang baik. Sehingga orang lain juga bisa menerimanya dan merasa terberkati dan mereka kembali ke jalan Tuhan. Itu sangat mulia sekali. Di dalam penderitaan kita bisa ada sukacita karena kita juga ikut ambil bagian di dalam memberikan penderitaan kita untuk keselamatan jiwa orang lain. Saya kira ini juga satu kesempatan yang bisa kita pakai, Bu Ida, untuk
membantu keselamatan jiwa-jiwa orang-orang yang sedang menderita saat ini. Ini satu bagian pekerjaan yang sangat mulia, dan tentunya Bu Ida dalam penderitaan kita juga bersyukur pada Tuhan bahwa diizinkan untuk ikut dalam penderitaan ini. Jadi ikut memanggul salib Yesus. Saya kira tidak satu orang pun yang akan lolos dalam penderitaan. Cuma penderitaan kita ini berbeda-beda. Jadi dalam hal ini Ibu Ida harus kuat dan bersyukur, kebahagiaan untuk memikul salib Yesus dengan cara ini. Dan ingat iman yang akan menyelamatkan Ibu Ida. Sehingga dengan iman sebesar biji sesawit pun Ibu Ida akan diselamatkan. Jadi dari doa-doa kita semua, Ibu Ida akan dikuatkan, dan Ibu Ida juga ada merasa sukacita, terima dengan senang hati, dan jalan terus dengan penuh semangat ya Bu Ida. Ya, begitu dulu untuk malam ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Cynthia buat kesaksian sharing imannya yang menguatkan kami semua, dan juga kiat-kiat, saran, nasihat bagi Ibu Ida dalam menjalani penderitaan. Jadi Bu Ida, seperti tadi Bu Cynthia katakan, tetap semangat ya Bu. Kita semua satu keluarga besar LPF pasti mendukung Ibu dalam doa. Jadi apabila Ibu ada rasa suka mau berbagi dengan kami terbuka Bu. Baik telepon ataupun chatting WA, kami akan ada selalu buat Ibu. Percayalah Bu. Terima kasih atas doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat Pastor Niko, Ibu Cynthia, Ibu Ida, dan pada malam hari ini kami mohon Pastor Niko untuk menutup dengan doa berkat. Dipersilakan Pastor. Saudara-saudariku terkasih, Bapak Ibu, sebelum kita menutup dengan doa, saya juga mau menyapa Ibu Ida secara khusus pada malam hari ini. Ibu Ida, ayo semangat, gembira, tertawa. Coba lihat, begitu banyak orang yang mendukung Ibu, mendoakan Ibu di sini. Sekarang tinggal 99, tadi hadir 106 orang, coba bayangkan. 106 mendoakan Ibu Ida, luar biasa kan? Satu salam Maria, satu orang sudah 106 salam Maria untuk Ibu ya. Tetap semangat, bahagia, sehat, optimis, itu yang pertama. Gembira pertama, menerima segala situasi yang ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dicintainya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dicintainya. Dia mengat kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah dilukis di tangan Tuhan. Kita diciptakan secitra wajah Tuhan. Kita diberikan Tuhan segala kesempatan untuk berbuat baik dan memuji Dia. Oleh sebab itu, semoga Ibu Ida semangat. Kami akan mendoakan Ibu, dan Ibu juga selalu melihat, bersyukur, walaupun dalam situasi seperti ini, tetapi itu juga akan meningkatkan kesehatan Ibu, imun tubuh Ibu bila bersyukur, menerima situasi dengan penuh syukur, dengan penuh iman kepada Tuhan. Persatukan segala sesuatu dengan penderitaan Kristus di kayu salib, sama seperti doa-doa kita, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Semangat ya Ibu. Iya, makasih Pastor, makasih. Ya, Ibu Ida. Kita doa sekarang ya, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Maha Luhur, Maha Bijaksana, penuh cinta dan damai. Melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau berkata kepada kami, damai kutinggalkan bagimu,
damaiku kuberikan kepadamu. Damai itu hendak kami hidupi dalam hidup kami. Damai mewarnai perjalanan kami. Damai akan mewarnai pelayanan kami. Damai akan mewarnai keluarga kami. Tuhan, bila Engkau yang diam bersama kami, bila Engkau yang tinggal bersama kami, damai itu, sukacita itu kami terima dari kebaikan-Mu. Allah yang maha baik, pada malam hari ini kami merenungkan tentang pelayanan kami yang didasari dengan sikap kerendahan hati. Engkaulah kerendahan hati itu. Engkau turun dari surga menjadi manusia seperti kami. Dan setiap kali Ekaristi dirayakan, Engkau merendahkan diri kembali kepada kami. Dalam rupa roti dan anggur, Engkau merendahkan diri bagi kami untuk menjadi santapan kami. Tuhan, bantulah kami, ajarilah kami kerendahan hati itu. Malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi saudari kami, bagi ibu kami, Ibu Ida, yang dalam masa-masa perjuangannya, berikanlah dia ya Tuhan kekuatan, rahmat, semangat dalam menjalani hari-hari hidupnya. Semoga dia mampu melihat kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidupnya. Allah yang penuh kasih, penuh rahmat dan kerahiman bagi kami. Kami serahkan kepadamu semua orang-orang yang sakit, keluarga kami, sahabat dan kenalan kami yang pernah kami janjikan untuk mendoakan mereka. Berkati mereka, sembuhkan yang sakit, berikan pengharapan kepada yang putus asa, dan berikan semangat kepada semua mereka ya Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup ini dengan teguh percaya Engkau memperhatikan, memelihara mereka. Berkati kami malam ini dalam istirahat kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Semoga besok pagi kami dapat bangun dengan segar, melanjutkan tugas-tugas dan pelayanan kami dengan semangat kerendahan hati. Berkati Ibu Cynthia yang akan memulai aktivitasnya hari ini. Semoga dia menemukan kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga yang dilayaninya. Bunda Maria, doakan kami senantiasa kepada Yesus Putra-Mu yang Engkau peluk dan Engkau panggu di dalam pelukan-Mu sendiri. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Ibu Ida dalam masa-masa pemulihannya, dan semua orang yang kita doakan pada malam hari ini, dan kita semua yang hadir dalam doa ini, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.